Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku. Mari kita melakukan aktivitas hidup satu hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, dipimpin firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Efesus pasal 5 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup di dalam kasih atau mengasihi adalah kesimpulan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi bukanlah sekedar rumusan kata-kata yang indah dan yang puitis. Mengasihi berarti memberi. Mengasihi berarti berbuat. Mengasihi berarti berkorban. Mengasihi itu nyata di dalam perbuatan. Maka praktek kasih yang utama dalam perbuatan yang pertama sekali dapat menerima kekurangan saudara yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan semua dosa kita, tetapi kasih-Nya lebih besar daripada dosa-dosa itu. Maka karena itulah Dia memberikan anaknya, Yesus Kristus, menjadi korban untuk menyelamatkan kita. Maka dalam hal itulah nyata firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8 yang mengatakan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Maka orang yang dapat menerima kekurangan saudaranya berarti dia adalah orang yang mampu memaafkan. Maka otomatis orang yang mengasihi tidak tinggal di dalam dendam. Kasih itu nyata ketika kita dapat menerima kekurangan saudara kita atau orang lain yang kita kasihi. Kasih yang nyata di dalam perbuatan yang kedua adalah mengorbankan hal yang paling berharga. Dalam Yohanes 3:16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memberikan anaknya yang tunggal, hanya satu-satunya yang paling berharga. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah kita kalau saling mengasihi, maka kita harus memberikan, berkorban, mengorbankan semua hal yang berharga bagi kita. Bahkan kasih yang nyata itu rela mengorbankan hidupnya sendiri. Dengan demikianlah maka cinta kasih itu akan nyata. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, dan Tuhan itu juga sendiri adalah kasih. Selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, yang maha kasih, yang telah memberikan harta paling berharga, yaitu Kristus Yesus, yang bahkan mati di kayu salib hanya karena menebus dosa-dosa kami. Begitu besar kasih Tuhan, tidak dapat dihitung dengan segala akal pikiran manusia. Maka sekarang Tuhan, mampukan kami saling mengasihi, yang nyata di dalam tindakan dan perbuatan kami, ketika kami mampu saling mengampuni, saling memaafkan, dan kami mampu memberikan hal paling berharga dalam hidup kami, menolong saudara-saudara kami. Dengan cinta kasih yang dari Tuhan, kami mau melakukan semua aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami satu hari ini, dengan kasih yang dari Tuhan, supaya itu berbuah lebat dan manis. Terima kasih Bapa, berkatilah semua jemaat-Mu dalam semua aktivitas mereka satu hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.